Selamat pagi teman-teman. Sekarang juga kami berada di Kampung Warmitak, Desa Persiapan Mahakilan, Kecamatan Wagete, Kabupaten Sika. Sekarang ini kami mau melakukan observasi tentang pembelajaran terpadu di SDN Pigang Bakor. Ayo ikuti terus kami sana. Baik, sekarang kami berada di SD Negeri Pigang Bakor. Dan sekarang kami akan melakukan observasi mengenai pembelajaran terpadu di SDN Pigang Bakor. Ayo ikuti selanjutnya. Selamat pagi Pak, memaafkan kami waktunya Pak. Kami mahasiswa MIPA Fakultas Kebutuhan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan di Sekolah. Kami diberi tugas untuk melakukan observasi mengenai pembelajaran terpadu. Yang pertama kenal dulu, nama saya Melkior Nalorepe, biasa dipanggil Rinaldo. Saya pembicara pensiun biasa dipanggil Rangga. Nama saya Katrina Karuna Nona, biasa dipanggil Karmen. Nama saya Maria Florida Yandalina, biasa dipanggil Florida. Jadi baik, sisi keterangan habis kenalan dari saya sendiri. Iya. Baik, nama saya Agustinus Muadmitan, selaku Kepala Sekolah SDN Pigang Bakor. Sudah berkeluarga ya saya. Sudah berkeluarga, anak dua, posisi sementara ini tinggal di Momere. Di setiap hari keseharian saya pulang pergi dari sana. Mungkin itu saja. Baik, langsung saja Bapak, saya mau bertanya. Kapan sekolah ini didirikan dan siapa yang mendirikan sekolah ini? Sekolah ini didirikan ya dulunya sekolah kaki dari SD Kalagete. Setelah itu didefinitifkan di tahun 2011 tanggal 18 Januari. 18 Januari itu kita memperingati hari ulang tahun sekolah ini. Resminya didirikan tanggal 18 Januari 2011. Dan untuk pendirinya ini sebenarnya masyarakat yang ada di sekitar sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini, mereka bersepakat untuk membuka kelas jauh awalnya. Jadi sekolah ini, sekolah kaki, sebenarnya sekolah kaki dulu dari SD KWGT. Namun dalam perjalanan, karena jumlah siswanya banyak, maka jadi sekolah mandiri sendiri, terlepas dari sekolah kaki. Itu saja. Ya, baik. Di sini saya bertanya lagi Bapak. Kira-kira jumlah dari siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada berapa? Terakhir data yang terekam di Dapodik itu jumlahnya 94. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu 94 siswa. Kalau keseluruhan guru-guru? Kalau guru totalnya 8, tambah saya 9 kepala sekolah, tambah 1 operator dan 1 tenaga tata usaha. Jadi kami semua totalnya 11 orang. Baik, di sini saya bertanya lagi. Kekurangan fasilitas apa saja yang belum memadai di sekolah ini? Kalau menyangkut fasilitas sih, yang pertama sekali itu IT. Kita di sini IT. Kalau untuk rekan-rekan guru atau staf yang ada di sini, rata-rata mereka memiliki. Tapi untuk anak, kita lihat dengan terakhir perkembangan ini kan, ujian itu dia kan berbasis online. Jadi itu dampaknya kita tidak memiliki fasilitas itu. Dan kalau kita mau memberikan kepada orang tua untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu juga, kita terlilit dengan kondisi ekonomi. Jadi memang mereka sangat kewalahan itu yang menyangkut IT. Yang berikut
ruang kelas. Kalau ruang kelas kita di sini punya 6 ruang kelas. Jadi tidak memiliki ruang kepala sekolah atau ruang guru, bahkan ruang perpustakaan. Jadi satu ruangan kelas itu kita sekat bagi 2. Jadi di dalam situ ada kelas 1 dan kelas 3. Sementara satu unit ruangan itu kita gunakan untuk ruang kantor dan ruang kepala sekolah. Jadi kita masih kekurangan 2 unit ruang kelas, 1 unit perpustakaan, UKS juga kita tidak punya. Jadi itu ruang kelasnya itu hanya 6 unit saja. Jadi saya gambarkan kembali, jadi 6 unit, 1 unitnya digunakan untuk 2 kelas, 1 unitnya digunakan untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru. Terus kalau menyangkut MCK, sejauh ini kita sudah dapat bantuan tambah lagi 3 unit. Kakus sudah ada, jadi sudah bisa terpenuhi. Sementara kondisi dengan terakhir ini kita kewalahan di lapangan, karena kita lapangan ini terus terang ada mereka datang itu pasti penuh dengan batu-batuan, sehingga kami kewalahan situ, anak-anak untuk olahraga juga setengah mati. Jadi ada baiknya ke depannya dalam pertimbangan kita, perhitungan kita untuk dibuat lantai kasar. Nah, jadi itu saja sementara kita punya kekurangan di sini. Sementara yang lain-lain sementara ini masih bisa kita gunakan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman saya Reka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, itu menurut Bapak apa itu pembelajaran tepat yang diterapkan di sekolah, dari kelas rendah dan kelas tinggi? Pembelajaran terpadu itu sebenarnya pembelajaran yang dirancang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran sekaligus diajarkan, tergantung KD dan indikator yang mau dicapai. Ada itu misalnya pembelajaran hari ini, pembelajaran 1, dia memuat beberapa mata pelajaran. Jadi beberapa mata pelajaran itu diajarkan sekaligus, tapi waktunya berbeda. Itu maksudnya pembelajaran terpadu. Jadi keterkaitan antara mata pelajaran 1 dengan mata pelajaran yang lain. Ya, baik. Selama mengikuti pembelajaran terpadu kan sebelumnya sudah ada kurikulum KTSP, karena ada revisi maka diberlakukan kurikulum 2013 yaitu pembelajaran terpadu. Menurut Bapak, kira diterapkan pembelajaran terpadu itu apa kelemahan dan kelebihan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Perbedaan antara kurikulum yang KTSP dengan K13. Kalau K13 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum KTSP. Hanya saja K13 dia dirancang sedemikian rupa yang bagaimana? Bedanya dengan K13 itu pembelajaran lebih terfokus kepada anak, lebih terfokus pada anak lebih mandiri, guru itu hanya sebagai fasilitator, sementara di KTSP itu lebih banyak guru yang sebagai berperan, dia lebih berperan utama di dalam kegiatan pembelajaran. Beda dengan K13 itu anak lebih berperan aktif dibanding guru. Seperti itu. Jadi selama diterapkan pembelajaran terpadu di sekolah ini, apa ada mutu untuk sekolah ini atau untuk siswa sendiri, apakah mutu siswanya itu bisa meningkat atau bagaimana? Dengan penerapan kurikulum K13 ya saya ikuti, memang sedikit agak perubahan dan peningkatan.
dari sebelumnya dengan KTSP. Jadi memang ada peningkatan. Penggunaan kurikulum K13 ini ada peningkatan. Lebih baik pertanyaan dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada nanya berikut. Di sini saya mau bertanya, apa tujuan dibentuknya kurikulum 2013? Nah, itu lebih spesifiknya saya tidak terlalu kuasai itu untuk karena itu semuanya di dalam pedoman. Jadi di sini kan ada perubahan KTSP dengan K13. Apakah dengan perubahan kurikulum tersebut akan membawakan hasil yang lebih baik? Ya, diharapkan seperti itu. Dengan penerapan kurikulum KTSP ke kurikulum K13 itu diharapkan ada perubahan. Maka dibuat kurikulum K13 itu maksudnya untuk adanya perubahan. Jadi diharapkan itu ada perubahan. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Sekarang saya berikan kepada teman. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya mau bertanya, menurut Bapak apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum K13? Kelebihannya tadi anak lebih banyak berperan aktif. Lebih banyak berperan aktif. Terus kekurangannya adalah di IT-nya tadi. Jadi sementara kita mau kegiatan pembelajaran yang harus menggunakan Infokus, kita mengalami kekurangan Infokus. Memang Infokusnya ada, tapi Infokusnya hanya satu. Terus adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan metode saintifik yang harus membutuhkan IT yang tadi seperti sampaikan tadi, macam mereka harus mencari, mendownload gambar, itu kewalahan. Apalagi kita tidak punya akses jaringan internet. Satu-satunya kita punya hanyalah HP yang punya data. Jadi itu hal-hal itu yang sangat kita minimalisir. Jadi diupayakan oleh guru untuk bagaimana memaksimalkan hal-hal itu untuk mereka sendiri yang dapatkan. Kemudian mereka tularkan kepada anak. Tapi untuk memberikan tugas kepada anak-anak itu memang kita kesulitan. Karena mereka pulang, mereka mau cari sumbernya dari mana, terus mereka mau print outnya bagaimana, setengah mati. Apalagi keadaan kondisi ekonomi orang tua di sini memang agak sulit. Jadi itu mungkin kelemahan sedikit di K13, tapi selama ini dioptimalkan untuk bisa dipenuhi segala kebutuhan terkait dalam kegiatan pembelajaran menyangkut K13 ini. Selanjutnya, apa saja kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum K13 pada proses pembelajaran atau pembuatan RPP dan serta penilaian? Kalau K13 ini memang pembuatan RPP-nya juga terlalu banyak. Kita sebenarnya terbeban oleh administrasi. Terlalu banyak administrasi yang harus dibuat oleh guru kelas. Sehingga kadang ada yang dibuat, ada yang nanti nyusul kemudian. Tapi tetap kegiatannya tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kendalanya administrasi terlalu banyak untuk K13 ini. Kita berharap untuk kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini, dia lebih fresh lagi sehingga tidak membuat banyak administrasi yang membuat pekerjaan guru ini bertumpuk. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Sekarang kami berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman penanya, kepada Bapak juga. Sekian hasil observasi kami hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Baik. Masih panas sekali. Lebih baik
sekarang ini kami bertemu dengan wali kelas 5. Jadi baik, langsung saja kembali untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya wali kelas 5 di SDN Yang Bekor. Nama saya Ibu Heliana Renelis Orat, panggilan Ibu Leli. Dari baik Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sekarang juga kami ingin bertanya kepada Ibu mengenai pembelajaran terpadu. Jadi kira pembelajaran terpadu ini yang diterapkan di kelas itu kendalanya seperti apa? Yang kami terapkan selama ini, yang menjadi kendala di sini untuk di kurikulum kemarin di SDN Yang Bekor dia menjalankan kurikulum 2013, tetapi karena dengan COVID ini, maka untuk sementara waktu dengan situasi COVID, kami di SDN Yang Bekor di dalam satu gugus di sini di WGT ini, kami menjalankan kurikulum darurat, istilahnya darurat COVID, di mana ada beberapa istilahnya kompetensi dasar di dalam mata pelajaran itu sudah tidak diajarkan karena situasi COVID, di mana di situ kan harus istilahnya tatap mukanya terbatas istilahnya, sehingga yang membuat kendala kami sekarang dalam pembuatan RPP yang kemarin sudah istilahnya sudah lengkap semua. Tetapi dengan yang sekarang ini terpaksa kami harus keluarkan lagi. Harus ada beberapa mata pelajaran, contoh di dalam ini pembelajaran tematik. Di dalam tematik itu kan setiap pembelajaran tematik itu ada 6 mata pelajaran. Tetapi kalau untuk kurikulum darurat COVID ini ada beberapa mata pelajaran itu tidak diajarkan, sehingga kami kewalahan dalam arti kurikulum yang kami jalankan kurikulum darurat COVID, tetapi kenyataan tatap mukanya waktunya masih tetap full, sehingga pembelajaran itu kan dalam satu tema ada beberapa mata pelajaran yang sudah tidak diajarkan. Misalkan dalam satu hari mungkin ada yang hanya satu mata pelajaran, sehingga kami merasa bahwa terkesan waktunya itu lama sekali, karena dari pagi sampai siang mungkin kami waktu kita menyajikan materi ada batasannya, sehingga ditambah lagi dengan buku-buku atau materinya yang terlalu sempit itu yang membuat terkesan bahwa waktunya terlalu panjang menurut kami. Ketimbang dengan yang kemarin yang kurikulum 2013 itu kan di situ dalam setiap hari itu kan ada beberapa mata pelajaran. Tapi untuk sekarang ini dengan kurikulum darurat COVID ditambah dengan mata pelajaran, muatan pelajaran yang setiap hari yang harus disajikan itu kan paling satu hari hanya satu mata pelajaran, itu yang membuat kami merasa bahwa waktunya ini mungkin tidak sesuai dengan kurikulum yang sementara dijalankan. Baik, pertanyaan kedua mengenai perangkat pembelajaran ini Bu, dikira dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya itu KTSP dengan kurikulum sekarang yang baru 13 ini, dikira perangkat dalam menyusun perangkat pembelajaran itu, apakah Ibu mengalami dalam kendala seperti apa yang dibandingkan dengan kurikulum KTSP? Kendalanya dalam penyusunan perangkat pembelajaran sebenarnya sih tidak ada kendala. Kalau seorang guru dia sudah mengetahui, dia sudah menyiapkan diri betul-betul bahwa hari itu dia harus menyajikan materi apa, berarti dia sudah tahu bahwa materi ini saya harus menyiapkan perangkatnya seperti apa-apa. Itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, mau kurikulum KTSP atau yang darurat COVID atau yang 2013 sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting guru itu sudah menyiapkan betul-betul. Ya. Jadi saya kembali kepada pertanyaan yang kedua kepada
teman Karlin untuk bertanya. Ini saya mau bertanya, kendala apa saja yang dialami guru dalam mengajar di dalam kelas dan siswa kelas tinggi? Untuk siswa kelas tinggi di sini yang menjadi kendala adalah persiapan dari anak itu sendiri. Jika anak dia sudah menyiapkan diri, dalam hal ini buku-buku sudah dibagi, buku sumber sudah dibagi. Jika anak itu sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu di malam harinya, dia menggunakan waktu itu betul-betul untuk dia menyiapkan diri untuk pembelajaran di hari esoknya, maka sebenarnya tidak ada kendala. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sangat bertanya menurut Ibu di mana kesulitan dalam implementasikan kurikulum K13. Kesulitan yang kami hadapi apabila persiapannya tidak dibuat. Dalam hal ini mungkin RPP tidak disiapkan, ditambah lagi dengan perangkat pendukungnya, alat medianya. Untuk sekolah kami SDN 3 Mekor mungkin masih kurang, lihat dari buku sumbernya atau alat-alat pendukung dalam pembelajaran itu masih kurang, sehingga itu juga mungkin menjadi satu kendala untuk kami di saat penyajian materi dalam kelas. Baik, saya mau bertanya, sekarang kan ada perubahan kurikulum yang berlaku sekarang kan kurikulum dari 2012. Apakah dengan perubahan kurikulum dari 2012 akan membawakan hasil yang lebih baik dari Harusnya bisa membawa dampak yang baik. Intinya sekarang letak keberhasilan itu terletak pada siswa itu sendiri. Dimana kalau memang siswanya betul-betul merasa bahwa pendidikan itu perlu, maka dia juga akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Untuk datang ke sekolahnya dia harus, paling tidak dia harus membaca materi itu atau apa yang sudah dia dapat sebelumnya ataupun yang akan dia dapat, karena buku sumbernya dia sudah pegang. Jadi menurut saya, walaupun kurikulum KTSP atau K13 semuanya baik-baik saja. Intinya sekarang siswanya siap, gurunya siap, dan perangkat pembelajarannya pun lengkap, maka bisa dilaksanakan, bisa sukses nanti. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya, dan Ibu juga sudah meluangkan waktu walaupun sementara mengajar, meluangkan waktu kepada kami mahasiswa MIPA untuk bertanya mengenai pembelajaran bersama. Sekian observasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.